Halo, saya Christian Grich. Obrolan malam kembali menjumpai Anda di awal pekan ini. Pemirsa, drawing Piala Dunia U20 yang sedianya berlangsung di Bali dibatalkan oleh FIFA. Sedianya 31 Maret 2023 ini, faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan FIFA dalam membatalkan drawing. Merespons pembatalan drawing Piala Dunia U20, PSSI akan mengambil jalur diplomasi kepada FIFA. PSSI menegaskan akan berupaya maksimal agar Indonesia terhindar dari sanksi. Ancaman pengucilan dari sepak bola internasional dan terhentinya liga dalam negeri pun kini mengintai di Indonesia. Yang pasti semua opsi akan dibawa oleh Pak Erik untuk melakukan diplomasi. Bagaimana menyelamatkan kita, bagaimana menyelamatkan Piala Dunia U20 dan semua akan dipakai cara dan juga menyelamatkan Indonesia dari pengucilan sanksi yang akan diberikan. Itu yang akan kita dilakukan oleh Pak Erick Thohir untuk lobby ke sana gitu. Karena kan kita tahu tahun 2016 ya kan, kita pernah di-ban juga, pernah kita alami itu. Jadi bukan sesuatu yang baru bahwa baru kemarin-kemarin juga terjadi, jadi belum lama juga kita mengalami itu gitu. Dan kita kan nggak mau itu bakal terjadi lagi di kita, yang bisa membuat di samping kita tidak bisa ikut pertandingan internasional, udah pasti kan, juga ke dalamnya kan semua liga kita ini terdaftar dan diakui oleh FIFA, Liga 1, Liga 2, Liga 3 kan terdaftar diakui FIFA. Dengan sendirinya kita dikucilkan, maka semua liga ini kan nggak ada lagi nanti. Talent drawing itu menjadi pertanda kuat bahwa memang kemungkinan besar sikap atau penolakan dari berbagai pihak untuk diselenggarakan U20 di Indonesia pada Mei hingga Juni nanti ini bakal benar-benar terjadi. Itu bukan atau tidak menjadi harapan kita semua. Semoga bisa mendapatkan titik tengah. Saya ajak Anda ngobrol dengan narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Sudah menyiapkan semuanya, kita sudah mengorbankan sampai kompetisi dikorbankan, yang punya kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, yang punya kandang di Stadion Gelora Bung Karno, kemudian di Bandung semua harus pindah karena dipersiapkan semuanya. Tapi kemudian karena isu-isu politik yang beredar saat ini, akhirnya pelaksanaan drawing Piala Dunia pada 31 Maret. Pak Erik sebagai ketua umum akan melakukan pendekatan melakukan diplomasi. Saya sapa koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Selamat malam, Mas Akmal. Selamat malam, Rizya. Mas Akmal, pembatalan drawing atau pengundian di Bali ini sedianya tanggal 31 Maret ini, seperti pertanyaan saya tadi sebelum saya bergabung bersama Anda, saya tanyakan kepada pemirsa, apakah ini menjadi pertanda kuat bahwa FIFA akan mengambil tindakan tegas, dan tindakan tegas FIFA itu bisa jadi menyakitkan kita semua yang berharap agar Piala Dunia U20 diselenggarakan di Indonesia? Ya, pastinya FIFA akan mengambil sikap yang tegas ya. Sebagai contoh misalnya, FIFA itu kedap atau alergi terhadap intervensi politik dalam kegiatan sepak bola. Karena sepak bola dijadikan sebagai alat diplomasi untuk persatuan-persatuan, bukan dalam kaitannya dengan politik. Dan itu sudah menjadi jargon FIFA. Bahkan dalam Law of the Game FIFA, pasal 5 ayat 4, itu disebutkan bahwa dalam pertandingan sepak bola tidak boleh ada pesan-pesan politik, tidak boleh ada jargon politik, tidak boleh ada provokasi politik yang ada di dalamnya, bahkan tidak boleh menyampaikan pesan-pesan politik di kaos pemain ataupun dengan cara verbal. Semua akan diatur, dan kalau dilakukan akan ada hukuman yang sangat berat. Dan FIFA melakukan itu semua. Sebagai contoh adalah betapa luar biasanya Indonesia mencoba untuk melobi FIFA lewat Menpora dan melobi langsung ke Qatar, tapi hasilnya adalah nihil. Kenapa? Karena memang sepak bola tidak bisa dikaitkan dengan politik. Menpora, dalam hal ini Pak Muhadjir Effendi beserta dengan pengurus PSSI, ingin memastikan bahwa kita punya aturan soal soal Undang-Undang Permenlu nomor 3 tahun 2019 terkait dengan hubungan diplomatik. Buat FIFA itu nggak ada urusan gitu. Kenapa? Buat FIFA tidak dalam kaitannya urusan jajah menjajah, terjajah atau dijajah, urusan diplomasi politik dan sebagainya.
FIFA hanya bicara soal sepak bola. Jadi ketika anggota FIFA sudah harus bermain sepak bola, maka pilihannya semua harus dimainkan, tidak ada kaitannya dengan urusan politik setiap negara. Pilihannya ketika kemudian urusan politik dicampur adukan adalah kita bisa batal jadi tuan rumah Piala Dunia, dan itu sudah ada potensi ke arah sana. Sebagai gambaran adalah betapa sangat kentalnya nuansa politik dalam kaitan persiapan kita menjelang Piala Dunia. Bahkan awalnya saya melihat itu akan sangat mudah ketika hanya kaitannya dengan ormas, karena ormas masih bisa untuk diajak bicara pastinya. Tapi sekarang ormasnya sudah agak turun, yang naik justru partai-partai politik. Nah, ini kan yang bikin pusing pemerintah. Apalagi partai politik yang teriak paling kencang adalah partai politik pendukung pemerintah. Nah, ini problem tersendiri. Saya pikir Pak Jokowi saat ini lagi pusing tujuh keliling untuk mencari solusi di mana FIFA memberikan tenggat waktu. FIFA memberikan tenggat waktu sampai 31 Maret untuk memberikan, pemerintah Indonesia memberikan komitmen bahwa 24 negara peserta Piala Dunia bisa tampil dalam keadaan situasi aman dan nyaman. Tidak ada ancaman yang terjadi ketika mereka datang, baik itu saat menggelar undian maupun saat pertandingan. Kan nggak mungkin undian Piala Dunia pesertanya 24 yang ikut 23. Israel harus lewat Zoom misalnya. Nanti pertandingan sepak bolanya Israel lewat Zoom kan lucu juga. Nah, ini yang tidak dipahami oleh para politisi kita. Jangan sampai kemudian menurut saya panggung sepak bola dijadikan panggung pemanasan politik menuju 2024. Ini akan sangat tidak sehat. Bukan kekhawatiran dan fakta menurut saya. Saya bukan tidak melihat kekhawatiran. Fakta, kenapa fakta? Karena yang bicara semua politisi. Gubernur Bali, Iwayan Koster, PDI Perjuangan. Kemudian Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah. Kemudian politisi PDI Perjuangan dari Jawa Timur juga menyatakan sama. Politisi PDI Perjuangan dari Jakarta juga menyatakan sama. Artinya ini semua pastinya pesan politik dari PDI Perjuangan. Dan menurut saya ini pilihan yang bodoh buat para politisi menggunakan sepak bola sebagai momentum memanaskan mesin politik. Karena sepak bola itu bermata dua, bisa mengangkat citra orang dengan cepat, tapi bisa membunuh karir orang juga dengan cepat. Mas Akmal, Anda melihat di konteks saat ini, ada dengan segala kerumitan yang ada, Anda gambarkan tadi, ini tidak hanya organisasi kemasyarakatan, tapi juga organisasi politik, dalam hal ini adalah partai politik. Anda melihat mungkinkah masih ada jalan tengah bagi semua pihak agar kita sama-sama, satu, menjaga martabat bangsa, dua, kita juga tetap bisa apapun argumentasi dari kelompok yang menolak kemudian bisa kita tarik ke titik tengah, bukan berarti mereka harus mengalah. Ada titiknya, ada titik tengahnya menurut Anda? Apakah ada? Sangat ada sekali. Sekarang apa itu, semua Mas? Tergantung Presiden Jokowi. Dalam hal ini misalnya, dua pilihan kan, kita tinggal punya dua pilihan. Kita menolak Israel, kita batal jadi tuan rumah. Kita menerima Israel sebagai peserta, tapi kita harus menjamin keamanan seluruh peserta Piala Dunia. Kalau kemudian apa yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini adalah memanggil semua stakeholder termasuk partai-partai politik untuk duduk sama-sama dan menyamakan visi bahwa ini Piala Dunia, harkat martabat bangsa ada di situ. Jangan kemudian didorong-dorong ke arah politik menuju 2024. Ini politik tinggal tinggi yang bermain. Kita orang awam tuh tidak paham. Kita hanya ingin Piala Dunia itu digelar. Tapi amat sangat ketara sekali pertarungan di atas. Ketika gajah bertarung, yang rusak itu rumput, dan ini akan terjadi di Piala Dunia U20 ketika elit-elit politik bertarung untuk kepentingan Pilpres 2024 yang pada akhirnya sepak bola dikorbankan. Pak Jokowi harus kumpulkan para stakeholder politik untuk bicara dari hati ke hati soal Piala Dunia, karena Piala Dunia ini sudah kita siapkan sejak 2019, bahkan sempat batal digelar karena Covid. Kemudian sekarang sudah tinggal waktunya dijalankan. Kok tiba-tiba unsur politiknya lebih kuat? Karena apa menurut saya? Karena ini bukan hal yang baru. Udah beberapa kali saya sampaikan, kegiatan olahraga, banyak kegiatan olahraga yang dijalankan, Israel datang dalamnya. Dan ini kegiatan olahraga. Kalau mau politisi kemudian bicara soal politik, harusnya kemarin ketika 2022 Interparliamentary Union yang digelar di Nusa Dua Bali pada 20 dan 24 Maret 2022, ketika Israel datang dalam acara itu momennya untuk menekan Israel, bukan lewat Piala Dunia gitu ya.
Nah, kenapa kemudian ini justru pas saat mau Piala Dunia justru ini digaungkan? Dan yang paling memalukan adalah jangan-jangan gubernur Bali tidak tahu bahwa mereka juga akan menggelar yang namanya World Beach Game pada 5 sampai 12 Agustus 2023 nanti, yang pesertanya itu adalah 100 negara, salah satunya Israel. Kalau Piala Dunia ditolak, berarti World Itu juga harus Beach Game konsisten yang akan ditolak. digelar harus konsisten ditolak juga. Artinya kita gagal menggelar Piala Dunia, kita gagal juga menggelar kejuaraan dunia olahraga pantai pada 2023 di mana Bali menjadi tuan rumahnya. Saat ini FIFA menyatakan, PSSI tengah menyatakan tengah melakukan lobby, membuka komunikasi dengan FIFA agar kita tidak disanksi. Ini hal yang mungkin dilakukan, Mas Akmal, di tengah gejolak di tanah air. Ada beberapa kelompok masih tetap menyatakan menolak dengan berbagai argumentasi yang ada, atau bagaimana menurut Anda? Yang dibutuhkan PSSI mau sampai sujud-sujud di hadapan FIFA tidak akan diterima apa-apa kalau tidak membawa rekomendasi dari pemerintah. Saya mau ingatkan misalnya, kita dulu 2010 mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 yang sekarang yang kemarin digelar di Qatar. Harusnya kita itu lolos, karena segala persyaratan kita memenuhi syarat. Cuma satu yang tidak ada ketika itu adalah surat rekomendasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya kita gagal jadi tuan rumah dan Qatar yang terpilih. Nah, sekarang juga demikian, ketika kemudian ada gonjang-ganjing soal pro kontra Israel, di mana pasti FIFA juga punya intelijen dan punya Interpol yang bisa melihat situasi keadaan Indonesia. FIFA minta jaminan itu, mau sampai sujud PSSI tidak akan menggemingkan FIFA kalau tidak ada surat jaminan dari pemerintah. Karena itu pemerintah harus mengeluarkan jaminan. Caranya seperti apa? Setelah mengumpulkan partai politik dan duduk bersama-sama bahwa ini kaitannya juga dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga ketertiban umum berdasarkan menjaga ketertiban umum berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Itu kan ada di pembukaan undang-undang juga. Damai abadi dan keadilan sosial. Ya. Betul. Nah, itu kan amanat dari undang-undang juga yang harus kita laksanakan dibanding gaduh seperti ini. Yang kedua, Pak Presiden Jokowi harus segera mengeluarkan Perpu untuk setidaknya mempetieskan sementara Permenlu nomor 3 tahun 2019 tentang hubungan diplomasi dengan Israel. Nah, kalau ini dikeluarkan secara konstitusi, kita bisa tidak ada lagi yang bisa usik-usik soal konstitusi. Karena apa? Karena sudah ada aturan yang di atas Permenlu yang kemudian menunda sementara pemberlakuan Permenlu sebenarnya. Nah, ini kan bisa dilakukan. Ya, Mas Akmal, ada juga beberapa pihak, ini perlu saya konfirmasi kepada Anda, beberapa pihak yang menyebut ya sudah, jalan tengahnya adalah kalau memang ada beberapa kepala daerah yang menolak dilakukan atau digelar Piala Dunia U20 di daerahnya, ya sudah dipindahkan saja ke daerah lain yang kepala daerahnya tidak menolak. Itu satu, jangan dijawab dulu. Yang kedua adalah ada juga yang bilang ya udah kalau Israel bertanding ya bertanding di negara tetangga saja kalau dia masih giliran dia gitu ya. Ini realistis ide-ide semacam ini atau bagaimana menurut Anda? Ya, yang bicara kan kadang-kadang tidak tahu dan tidak paham soal sepak bola. Ketika kita menjadi tuan rumah Piala Dunia, kita mengajukan 10 stadion, diverifikasi terlebih dahulu, kemudian lolos 6 stadion. Bahkan 6 stadion yang lolos saat ini masih ada 2 yang masih diverifikasi karena belum memenuhi standar. Ya nggak bisa seenaknya, ini bukan sepak bola tarkam yang kita bisa seenaknya pindahin. Misalnya Papua ingin udah main di Papua saja Israel. Ya, Papua harus diverifikasi dulu stadion yang memenuhi standar atau tidak, termasuk akomodasi, transportasinya sesuai dengan standar FIFA. Nah, kalau kemudian dipindahkan ke negara lain, sudah ada tuh yang mau menyambut 3 negara, ada Peru, ada Argentina, ada Qatar. Artinya apa? Kalau dimainkan di negara lain, ya Indonesia nggak ikut Piala Dunia, karena Indonesia jadi peserta Piala Dunia saat ini statusnya sebagai tuan rumah. Kalau dimainkan di Singapura misalnya, Singapura akan meminta jatahnya, ya udah, oke kita main di Singapura, tapi kita ikut Piala Dunia, kita kan tuan rumah. Nah, ini kadang-kadang pemikiran orang Indonesia ini aneh, seperti seolah-olah dunia ini milik Indonesia, Indonesia penguasa dunia yang bisa menentukan segala-galanya. Ini kan politisi kita yang istilahnya ya, yang terlalu dangkal pemikirannya sehingga kemudian menganggap remeh permasalahan dan menganggap bahwa sepak bola itu bisa diselesaikan secara politik. Padahal sepak bola tidak bisa diselesaikan secara politik, tapi sepak bola bisa menyelesaikan urusan-urusan politik. Sebagai contoh adalah perseteruan Irak-Iran. Itu selesai di jalur sepak bola. Korea Utara, Korea Selatan selesai di jalur sepak bola. Amerika Serikat, Iran selesai di jalur sepak bola. Nah, kalau kemudian dipolitisasi sepak bola, FIFA sama sekali akan menjaga jarak soal itu. Nah, kalau kaitannya misalnya
Rusia kok bisa gitu kan? Orang kan bicara seperti Rusia itu FIFA bermain politik. Kok tidak? Rusia ketika itu sudah diingatkan oleh seluruh peserta anggota FIFA untuk tidak melakukan invasi ke Ukraina, tapi tetap bersikeras melakukan itu semua sehingga kemudian negara-negara Polandia, Swedia, Republik Ceko, Italia, Jerman, Prancis meminta kepada UEFA dan FIFA untuk mencoret pesertaan Rusia sebagai peserta kualifikasi Piala Dunia. Akhirnya didiskualifikasi ya. Akhirnya didiskualifikasi. Sekarang nggak ada yang meminta Israel untuk didiskualifikasi. Bahkan Dubes Palestina Zuhair Al-Sun menyampaikan pendapat bahwa mereka tidak masalah Israel main di Piala Dunia karena ini urusannya sepak bola, bukan urusannya dengan politik. Dan mereka yakin-yakinnya dengan Israel main di sini tidak melunturkan semangat Indonesia untuk ikut terus memperjuangkan Palestina merdeka. Kalau orang Israelnya saja sudah paham, masa orang Indonesianya nggak paham. Ini kan luar biasa bodohnya ya. Kadang-kadang jadi kesel juga gitu kan. Itu narasi yang disampaikan oleh Dubes Palestina langsung kepada Presiden Jokowi ketika diundang ke istana bersama-sama dengan Ketum PBNU dan juga Menteri Agama yang juga menyatakan bahwa tidak masalah. Kita berharap ada jalan tengah yang terbaik, Mas Akmal ya, yang bisa sama-sama menyelamatkan masa depan atlet-atlet atau keolahragaan nasional ini yang menjadi harapan kita semua di tengah polemik yang ada. Mas Akmal, saya ucapkan terima kasih Anda satu sudah lagi pesan saya saja Mas Akmal. Yang paling penting adalah nanti kalau seandainya Indonesia batal menjadi tuan rumah, maka para politisi yang menentang digelarnya Piala Dunia harus bertanggung jawab terhadap ini semua. Tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab pidana. Itu harus dilakukan. Jangan sampai kemudian balik badan ketika kemudian kita gagal menggelar Piala Dunia. Karena sudah besar kerugian negara dana negara yang sudah dikeluarkan untuk persiapan ini semua. Ini harus ada pertanggungjawaban secara moral dan pidana. Baik. Terima kasih Mas Akmal sudah bergabung bersama kami. Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer. Terima kasih, sehat selalu buat Anda. Kami usai jeda kami akan membahas mengenai ada surat yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Saya ambil suratnya, saya dapat kopiannya. 24 Maret 2023 ini mengenai penugasan kepada Perum Bulog atau perusahaan umum Bulog untuk pengadaan cadangan beras pemerintah dari luar negeri. Ini menjadi pertanyaan karena bulan Maret ini masih panen raya. Kenapa tidak melakukan penyerapan dari dalam negeri atau apa yang menjadi alasan juga kenapa harus menambah stok? Apakah memang menipis cadangan beras pemerintah? Kita akan bahas hal ini dengan sejumlah narasumber yang bergabung secara virtual nantinya. Usai jeda di Obrolan Malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan Obrolan Malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.